Halo, balik lagi ke channel saya Tiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep automation testing. Di sini kalian bisa cari referensinya dari bukunya Pak Lamhot yang berjudul Otomasi Pengujian Perangkat Lunak. Nah, di sini di bab 2 ini kenapa sih perlunya automation testing, kemudian bedanya manual sama automation testing itu seperti apa, kemudian juga mengenai best practice automation testing. Di sini automation testing definisinya yaitu pengguna perangkat lunak khusus terpisah dari perangkat lunak yang diuji untuk mengontrol pelaksanaan pengujian dan perbandingan hasil aktual yang diprediksi. Di sini ada ininya ya, 13, berarti ini punyanya ini Elfriede, Dustin dan kawan-kawan. Di sini automation software testing tahun 1999. Nah, kemudian bagaimana di sini jika seorang developer kemudian mengubah kode dan memunculkan bug? Bagaimana jika tester tidak menangkap bug itu karena tidak mengulang tes setelah perubahan? Ini mengerikan, bukan? Ini kalimat dari yang ini, Brian Marick, when solve a test be automate. Nah, di sini proses menguji kembali setelah ada perubahan sedikit pada kode merupakan hal yang sering diabaikan. Ini kita bahas dulu untuk teorinya. Karena di sini waktu tidak mencukupi, developer merasa tidak perlu diuji kembali, atau misalnya kode butuh segera untuk di deployment. Untuk mengurangi kekhawatiran adanya bug setelah perubahan sedikit atau mayor pada kode, maka diperlukan automation testing. Nah, pengujian perangkat lunak merupakan aktivitas yang penting namun memakan waktu dan mahal. Oleh karena itu, otomasi dari setiap aspek rekayasa perangkat lunak dapat mengurangi waktu pengujian dan dalam jangka panjang akan mengurangi biaya efektivitas pengujian. Ini dari Hindawi ya. Kemudian automation testing menjadi alat yang sangat dibutuhkan di tengah kurangnya resource atau sumber daya, biaya, dan waktu dibutuhkan untuk melakukan pengujian kembali pada suatu sistem. Proses regresi memerlukan pengujian ulang semua fungsional dari sistem yang telah diperbaharui untuk memastikan tidak ada bug akibat perubahan kode program. Ini tinggal dibaca saja ya, ini contoh-contohnya lengkap. Kemudian di sini ada perbedaan manual testing sama automation testing. Di sini kalau manual testing dia pengujian manual tidak akurat setiap saat karena kesalahan manusia, maka itu kurang dapat diandalkan. Kemudian kalau automation testing, pengujian otomatis lebih dapat diandalkan karena dilakukan oleh alat dan atau kode. Kemudian di sini pengujian manual memakan waktu, mengambil sumber daya manusia, sedangkan yang automation testing, pengujian otomatis dijalankan oleh perangkat lunak, sehingga secara signifikan lebih cepat daripada pendekatan manual. Kemudian di sini investasi diperlukan untuk sumber daya manusia, sedangkan di automation testing investasi diperlukan untuk alat pengujian. Nah, pengujian manual hanya praktis ketika kasus uji dijalankan 1 atau 2 kali dan dapat pengulangan yang sering tidak diperlukan. Sedangkan pengujian otomatis adalah opsi praktis ketika kasus uji dijalankan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Pengujian manual memungkinkan pengamatan manusia yang lebih berguna jika tujuannya adalah user friendly atau memperbaiki customer experience, sedangkan pengujian otomatis tidak memerlukan pengamatan manusia dan tidak dapat menjamin user friendly atau customer yang experience yang positif. Jadi ada kekurangannya untuk yang manual, tapi juga ada kelebihannya. Di sini kelebihannya dia bisa customer experience, sedangkan untuk yang automation testing ada kelemahannya, yaitu tidak bisa menjamin user friendly atau customer experience yang positif. Kemudian di sini best practice automation testing. Di sini ada data driven testing. Data driven di sini pengujian berbasis data adalah kerangka pengujian yang menyimpan data ke dalam file eksternal seperti CSV. Di sini kemudian menuliskan data hardcore ke kode uji. Dengan pendekatan ini suatu kode dapat menguji semua nilai
nilai data yang diinginkan. Karena data berada di luar kode, kerangka kerja Data Driven Testing atau DDT mengisolasi kode uji dari setiap perubahan dalam data. Kemudian yang kedua, adanya yaitu Test Design Pattern atau Page Object Designer Pattern. Nah, di sini design pattern dia kelas berorientasi objek yang berfungsi sebagai antarmuka untuk halaman automation testing. Kemudian di sini juga meningkatkan perawatan tes dan mengurangi duplikasi kode. Contohnya di sini ada design pattern menggunakan library page object pada Cucumber Ruby Web. Kemudian ini screenshotnya untuk kodenya. Kemudian yang kedua adalah mengambil screenshot atau log error. Nah, screenshot atau log akan dengan mudah membantu mencari tahu jika terjadi kesalahan. Pada dasarnya, Anda harus membuat semacam master atau listener untuk kode tes. Berikut contohnya pada Cucumber Ruby ya. Nah, di sini yang selanjutnya jangan hanya menggunakan satu browser. Nah, dengan menggunakan keterangan parameter dapat dengan mudah menangani berbagai jenis browser dan menyiapkan pengujian untuk cross browser dan eksekusi paralel. Ini untuk contoh multi browser ya. Skenarionya. Kemudian di sini ada penggunaan wait. Di sini tidak dianjurkan menggunakan sleep karena akan memperlama proses eksekusi automation. Kemudian contoh wait di sini dari Cucumber Ruby. Seperti ini contohnya. Kemudian di sini ada strategi identifikasi dari web element. Contoh menggunakan Selenium. Di sini ID, nama, parameter ID dan nama mudah, efisiensi, meningkatkan kinerja dan mudah dibaca. Nah, kemudian ada yang namanya XPath. Di sini meskipun lambat di beberapa browser, terkadang XPath adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan objek. Kemudian XPath itu apa sih? XPath itu salah satu bahasa pemrograman, karena kalian sudah pernah sebelumnya belajar XML ya. XPath merupakan bahasa query untuk memilih bagian dari sebuah dokumen XML. Nah, kemudian juga XPath ini digunakan untuk menghitung nilai dari isi dari sebuah dokumen XML. Kemudian ada yang namanya link text. Di sini efisien, kinerja baik. Jika teks sering berubah, tidak dianjurkan digunakan. Kemudian ada yang namanya elemen dinamis atau AJAX. Di sini elemen dinamis atau AJAX yang dihasilkan oleh server dan biasanya ID berubah setiap kali halaman dibuka. Jadi cara terbaik adalah menggunakan XPath. Ini contoh proses pembuatan kode automation. Misalnya dia bikin elemen yang dibikin unik. Misalnya di sini bikin ID for QA-test. Kemudian pilih bahasa pemrograman yang familiar dengan resource. Jika developer di tempat kerja terbiasa dengan Java dan aplikasi yang digunakan juga dibangun dengan Java, maka sebaiknya menggunakan Java untuk menulis kode automation. Proses mempelajari bahasa pemrograman tentu butuh waktu. Menggunakan bahasa yang familiar akan lebih mudah dipelajari, dan jika ada kesulitan ketika menuliskan kode tes, dapat bertanya ke developer yang lebih memahami. Nah, kemudian yang ke-8 adalah ketahuilah aplikasi yang sedang diuji. Nah, pemilihan alat sangat bergantung pada teknologi yang digunakan dalam produk Anda. Jadi, produk pengujian automation testing ini sangat banyak sekali pilihannya, beragam gitu. Di sini, jika yang akan diuji misalnya contohnya application web di sini, maka ketahuilah browser yang akan digunakan, ketahui teknologi yang ada di dalamnya. Kalau aplikasinya desktop, ketahui bahasa apa yang dipakai. Kemudian kalau third party liability apa yang digunakan dalam aplikasi tersebut, third party-nya. Kemudian kemampuan mengenai produk yang kita uji akan membantu membuat pemilihan tools dan mempermudah proses otomasi ke depan. Nah, kemudian yang 9 di sini, otomasi yang baik berarti memiliki test case manual yang baik. Test case di sini yang ditulis dengan baik akan memudahkan dalam proses penulisan kode automation. Nanti kita akan bahas mengenai test case. Kemudian automation adalah proses pembangunan perangkat lunak. Nah, di sini
best practice ketika menulis kode program harus diikuti dalam melakukan otomasi. Yang pertama adalah kerangka automation harus ada, terus kode review, kemudian bug otomasi harus dilaporkan dalam repository bug, kemudian kode automation resource code harus menggunakan kontrol versi, misalnya seperti Git. Nah, kemudian di sini 11 tujuan untuk hasil lebih cepat. Di sini untuk menjalankan kode otomasi lebih cepat, perusahaan dapat memilih dokumen dari platform yang namanya crowd testing. Di sini bertujuan mencapai cakupan otomasi maksimum lebih cepat. Kemudian buat tes otomasi yang dapat digunakan kembali dan dapat dipertahankan. Kemudian yang ke-13 itu mengadopsi agile. Nah, ini agile sudah pernah dibahas, pengembangan kode automation testing di sini dalam 2 minggu pakai proses sprint. Di sini buat daftar semua tugas, kemudian perhatikan jumlah pekerjaan, merencanakan konten sprint di awal, pastikan lead test engineer, mempertahankan rencana sprint, menggunakan grafik burn down diperbaharui setiap hari, kemudian menghitung kecepatan tim, dan seterusnya. Ini untuk referensinya dari Improving Software Quality 9 Best Practice for Automation Testing, nanti bisa di download di sini. Nah, ini dia. Kemudian yang selanjutnya kita mulai masuk ke Selenium Web Automation Testing. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai instalasi Selenium IDE ya. Di sini dia cara mengidentifikasi elemen, cara inspect, menemukan selektor, tools, dan sebagainya. Di sini pengenalan Selenium. Nah, Selenium di sini jenis-jenisnya ada ini nih, ada 4. Yang pertama yaitu adalah Selenium IDE, Selenium Integrate Development Environment. Itu singkatannya adalah plugin Firefox atau Chrome juga boleh ya, tergantung dari web browser, yang memungkinkan penguji merekam setiap aksi saat mereka mengikuti alur kerja yang perlu mereka uji. Untuk aplikasi ini tuh dia fokusnya Selenium itu fokus terhadap aplikasi pengujian yang berbasis website. Kemudian metode yang digunakan pun bisa black box, white box, maupun gray box atau gabungan keduanya. Nah, kemudian ada yang namanya Selenium RC, Remote Control. Di sini merupakan framework pengujian yang memungkinkan menjalankan testing lebih dari satu browser dan bisa dieksekusi linear. Di sini RC dijalankan dengan bahasa pemrograman seperti Java, C#, PHP, Python, Ruby, Perl. Kemudian untuk membuat tes yang lebih spesifik. Di sini selanjutnya ada Selenium WebDriver. Di sini pengembangan dari Selenium RC yang mengirim perintah langsung ke browser dan mengambil hasil. Kemudian ada Selenium Grid. Di sini alat yang digunakan untuk menjalankan tes paralel di berbagai mesin dan browser berbeda secara bersamaan sehingga proses eksekusi lebih cepat. Nah, ini penjelasan mengenai Selenium IDE, dibaca saja. Nah, untuk instalasinya yang pertama, kemarin kita sudah sudah praktekkan download di sini. Kemudian ini pilih untuk apa, misalnya untuk web browser apa. Kemudian di sini tambahkan add pada extension, misalnya ini saya pakai contohnya pada Chrome, sama di modulnya juga. Kemudian di sini sudah muncul Selenium IDE, cuman ini belum dikasih nama project ya. Nah, ini di Firefox, sama di Firefox juga. Kemudian ini fitur-fiturnya nih, fitur-fiturnya kemarin saya belum jelasin di sini. Nah, di sini ada yang namanya bantuan tooltip sederhana. Di sini mulai dari toolbar ini base URL. Kemudian di sini panel test suite. Jadi kalau misalnya mau bikin tes di sini, test case atau apa di sini bisa. Kemudian ini untuk merekod. Kemudian di sini fungsi opsi toolbar Selenium IDE. Di sini ada yang speed control. Di sini membantu mengontrol kecepatan eksekusi ketika menjalankan tes. Kemudian ada run all. Di sini
menjalankan semua test suite yang di dalamnya banyak test case. Jadi kalau test case-nya sudah lebih dari satu, itu bisa pakai run all kalau mau dijalankan semua. Kalau run di sini hanya menjalankan tes yang dipilih. Kemudian step di sini berfungsi untuk menjalankan salah satu step yang dipilih dari script test. Kemudian di sini record berfungsi untuk merekam seluruh aktivitas yang dilakukan ketika menggunakan browser. Nah, di sini contoh Selenium IDE test. Ini dicontohin pakai Google ya. Kita coba sebentar. Kita lanjutkan dengan di sini contoh Selenium IDE test ya. Kita klik extensionnya, kita jalankan Selenium IDE-nya. Kemudian pilih new project. Ini contohnya tadi, contoh Selenium IDE test. Oke, kemudian langkah 1 adalah buka browser, penulisan menggunakan Firefox bla bla bla. Kemudian langkah 2, ketik Selenium. Di sini saya langsung sini saja. Saya inputkan nama browsernya, kemudian pilih start recordingnya. Nah, ini browser Google itu, sebentar saya bikin 2 deh supaya terlihat. Mana? Malah diklik. Ya enggak apa-apa lah. Oke. Di sini saya sudah tampilkan. Kemudian di sini untuk komen, di sini panel scriptnya tuh mulai terlihat ya. Ada komen, kemudian ada target, kemudian juga ada value-nya. Nah, untuk tadi menjalankan sudah. Kemudian gimana caranya menyimpan? Nah, menyimpan itu langkahnya adalah kita stop dulu di sini. Kasih test case-nya dulu. Kasih test case-nya dulu, namanya tes mbah. Oke, kalau sudah kita save di sini. Nah, ini bisa di save di sini, dinamain apa? Terserah ya. Saya misalnya bikin di sini di desktop. Saya bikin test case Google. Nah, berarti sudah disimpan. Kemudian kalau ingin menambahkan, misalnya menambahkan test case, di sini bisa masuk bikin test case suite. Di sini kan ada test, kemudian ada test suite, kemudian di sini juga ada execution. Saya bikin di sini test case baru, misalnya pencarian mal. Ini saya samain sama modul saja ya, biar mudah. Nah, kemudian sudah ini pencarian normal, ini bisa kita ganti namanya juga. Di sini ada rename, ada duplicate, ada delete, dan juga export. Kemudian saya rekam ke sini. Misal kemarin kita rekam portal berita. Nah, ini portal beritanya muncul. Saya klik yang ini juga muncul. Value-nya di sini ada, name-nya juga ada. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk di web browsernya, misalnya kayak klik kanan mouse, di sini ada Selenium IDE. Nih di sini ada banyak ya, ada assert, misalnya ada check, editable, not check, dan sebagainya. Kemudian ada store, terdiri text, title, value, kemudian ada verify, kemudian ada whiteboard, dan sebagainya. Nah, saya akan
Nah, saya akan coba menambahkan asset title. Mana title? Nah, di sini sudah ada ya asset title, potret kondisi waduk PI fluid dari zaman Jokowi hingga Anies, itu contohnya untuk menambahkan, masukin judulnya. Kemudian kita akan jalankan skripnya. Saya tutup dulu, kemudian saya jalankan. Nah, di sebelah sini selanjutnya di lognya setelah tadi dijalankan muncul ya tadi running misalnya, untuk test case pencarian normal di sini mulai dari open kemudian set window ukuran sekian kali sekian, name link test, kemudian CSS-nya sampai dengan yang terakhir tuh ke asset title di sini menegaskan judulnya apa namanya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mengambil lokator elemen HTML. Nah, ini sepertinya untuk yang satu ini pasti kalian sudah pernah coba waktu di awal semester. Di sini akan saya jelaskan dulu. Saya balik dulu ke materinya. Oke, sudah sampai log. Oke, ternyata kita lanjut nanti untuk cara mengambil lokator elemen HTML di sesi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. See you next chapter. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.